Baik, kembali lagi kita lanjutkan materi yang tadi ya, berkaitan dengan etika di dalam rekayasa perangkat lunak. Jadi kenapa etika ini menjadi penting ya? Karena di sini dalam proses perancangan perangkat lunak ini dia melibatkan ada di situ nanti si pelanggan, kemudian ada si pengembangnya, kemudian bisa juga nanti ada pihak lain ya. Artinya pihak ketiga bisa ada stakeholdernya yang memberikan saham dan lain sebagainya, sehingga etika, kejujuran dan moral ini menjadi penting untuk diterapkan ya. Kemudian kita lanjutkan ya, etika di dalam rekayasa perangkat lunak. Tadi ada kejujuran, kemudian tanggung jawab, moral ya. Nanti kita lihat next. Di sini ada beberapa tanggung jawab yang sifatnya profesional ya. Yang pertama tadi ada kerahasiaan. Jadi seorang perekayasa perangkat lunak harus menghormati kerahasiaan pelanggan atau stafnya meskipun tidak ada kesepakatan formal tentang hal ini. Jadi ketika kita merancang sebuah perangkat lunak, di situ nanti ada yang namanya data, kemudian ada dokumentasi, kemudian ada proses dan lain sebagainya. Nah, kesemua ini harus dijaga karena sifatnya rahasia. Jadi antara si pengembang, si pelanggan dan pihak ketiga bisa stakeholder ini harus bisa menjaga kerahasiaan dari data-data yang dikerjakan atau dibuat. Kemudian ada kompetensi. Seorang perekayasa perangkat lunak harus bekerja atau menerima pekerjaan berdasarkan tingkat kompetensi yang dimilikinya. Nah, di sini kita berbicara tadi di awal perancangan perangkat lunak ini skala medium dan skala besar. Jadi untuk proses perancangannya dia memerlukan tim. Nah, di tim ini nanti dia ada masing-masing anggota tim nanti ada bidangnya tersendiri ya. Jadi si pengembangnya ini dia mempunyai tim, kemudian timnya ini dia punya kompetensi sesuai dengan di bidangnya masing-masing. Nah, ini sehingga nanti perancangan perangkat lunaknya bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Baik, selanjutnya ada hak cipta intelektual. Jadi seorang perekayasa perangkat lunak harus memastikan dan melindungi hak cipta intelektual stafnya atau paten ya. Jadi biasanya kita lihat ada paten, kemudian copyright ya. Juga harus peduli pada aturan pemerintah yang mengatur tentang hal ini. Nah, jadi ketika tadi kita merancang sebuah perangkat lunak, di situ ada dokumen-dokumen yang diperlukan, kemudian ada data. Nah, ini ketika kita membagikan ke si masing-masing bidang di tim, nah ini harus diperhatikan adalah hak cipta intelektualnya. Jadi tidak bisa nanti misalkan seorang programmer ya, dia bidangnya terkait dengan pemrograman. Nah, program dia ini tidak bisa nanti dipergunakan sembarangan. Jadi harus sesuai dengan hak cipta intelektualnya. Kemudian yang kedua ada penyalahgunaan komputer. Nah, seorang perekayasa perangkat lunak tidak seharusnya menyalahgunakan kemampuannya untuk mengganggu atau meretas komputer pihak lain. Nah, di sini berkaitan dengan si programmer tadi. Nah, seorang yang sudah mahir, nah ini dia harus bisa mematuhi atau punya tanggung jawab untuk tidak menyalahgunakan kemampuannya. Jadi nanti istilahnya tidak ada yang namanya hacker ya, mencuri data, kemudian memanipulasi data dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini kita lihat ada beberapa kode etik ya, kode etik yang harus dipatuhi oleh seorang pengembang perangkat lunak. Jadi di sini yang pertama ada public ya. Nah, di mana public ini adalah software engineer harus konsisten. Konsisten di sini adalah dalam hal mengikuti keinginan dari si pelanggannya. Nah, si pelanggan menginginkan sebuah aplikasi dengan fitur A, B, C, dan D, maka si pengembang ini dia harus mengikuti keinginan dari si pelanggannya. Kemudian yang kedua ada client and employer. Jadi ada si pengguna, kemudian ada si pengembang. Nah, di sini si pengembang ini juga harus bisa menunjukkan
kemampuan terbaiknya dalam proses perancangan perangkat lunak. Jadi semua usaha itu dilakukan dengan semaksimal mungkin ya. Jadi antara si pelanggan dengan si pengembang ini bisa berjalan sesuai dengan kesepakatan awal atau perencanaan awal. Kemudian yang ketiga ada produk. Nah, produk ini berarti di sini adalah aplikasi yang sudah dihasilkan. Jadi si pengembang ini juga harus memastikan bahwa produk yang dihasilkan ataupun perangkat lunak aplikasi yang dihasilkan ini sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan di awal. Kemudian yang keempat ada judgement. Nah, judgement ini adalah si pengembang ini dia harus memiliki integritas ya, kemudian memiliki keterampilan profesional dan bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya. Kemudian yang kelima ada manajemen. Nah, manajemen ini adalah berhubungan dengan pengelolaan ya. Jadi si pengembang ini atau si perancang perangkat lunak ini dia harus bisa menjadi seorang manajer atau pimpinan. Jadi dia memimpin sebuah tim dalam proses perancangan perangkat lunak sehingga dia bisa mengakomodir ya, bisa merangkul semua timnya untuk bisa berjalan sehingga perangkat lunak yang dihasilkan sesuai dengan perencanaan awal. Kemudian yang keenam ada profession. Nah, di profession ini adalah profesi di mana si pengembang perangkat lunak ini juga harus selain memiliki integritas, dia juga harus memiliki reputasi. Reputasi di sini apa? Jejak, istilahnya record dia sebagai si pengembang ini sudah dipercayakan atau sudah tidak diragukan lagi. Kemudian yang ketujuh adalah kolegu atau kolega. Kolega ini tadi bisa pihak selain ada pelanggan, kemudian ada si pengembangnya. Kolega ini bisa ada pihak ketiga. Pihak ketiga di sini bisa ada di stakeholder dan lain sebagainya yang memberikan dana atau dukungan baik dalam hal biaya dan lain sebagainya. Kemudian 8 ini adalah chef. Nah, chef ini adalah si pengembang perangkat lunak ini dia harus memiliki gaya hidup yang tidak sombong ya. Artinya walaupun dia sudah profesional tetapi dia tetap pada beberapa tahapan dalam perancangan perangkat lunak itu dia tetap melakukan pembelajaran. Jadi tidak sombong ya, rendah hati dan sejenisnya. Sehingga hubungan antara si pelanggan, kemudian si pengembang dan si stakeholder ini bisa berjalan dengan baik. Untuk materinya kita selesaikan di sini dulu. Nanti di lain kesempatan bisa kita lanjutkan lagi mengenai mata kuliah topik khusus rekayasa perangkat lunak. Baik, lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.